الله يعلم ما نشكو من الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin dan hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah kita kembali bertemu di majelis ilmu. Semoga ditambah ilmu yang manfaat di dunia dan akhirah. La diniya li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali surah Al-Qasas ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bil-laili taskununa fi afala tubsirun. Ayat ini melanjut dari ayat sebelumnya, yaitu kita diajak untuk menyadari bahwa sesuatu yang kita anggap rutin atau biasa itu bukan hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas saja, tapi itu benar-benar atau betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat 71 terkait dengan malam, kemudian ditutup dengan afala tasma'un. Sekarang terkait dengan siang. Kul, katakan ya Rasulullah, lahum, kepada ahli Mekah, ay annas, yaitu manusia. Katakan ay ara'aitum, ay akhbiruni, berilah kabar kepadaku, in ja'alallahu, ketika ja'ala Allah, ja'ala telah menjadikan Allah, jika atau ketika Allah menjadikan alaikum, untuk kalian, an-nahar, berupa siang. Siang itu berarti ada hubungannya dengan sinar matahari. Allah jadikan siang itu sarmadan. Sarmadan itu maknanya terus menerus, alias enggak ada jedahnya, sampai ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kemudian pertanyaan terbuka, man, itu siapakah? Ilahun, utawi Tuhan, ghairullahi, selain Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Ai biza'mikum, dengan persangkaan kalian. Kalian yang di sini maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang sejenisnya, yang menentang Allah, yang tidak yakin Allah. Yakti, Tuhan yang selain Allah itu, yakti, mendatangkan, kum, kepada kalian, bil-laili, malam, yang fungsi malam adalah taskununa fi, taskununa, yang kalian menggunakan ketenangan, ay tastarihuna, yaitu untuk istirahat, fihi, di dalam malam. Istirahat dari apa? Minat ta'abi, dari kepayahan atau kecapean. Afala tubsirun, apakah
kalian tidak memperhatikannya? Ayat ini mengajak kita untuk menyadari kehadiran Allah dalam pergantian siang dan malam. Kalau siang, siapa kira-kira yang mau menghadirkan malam? Nggak ada. Saya Pak sendiri di kamar, nutup pintu, nutup jendela, selimutan, menciptakan alam sendiri. Itu dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, yang menarik adalah akhir ayat ini Allah menegaskan afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Berarti puncaknya nikmat itu ya, apa yang nempel di dalam kita ini normal. Siang yang indah itu tidak bisa dinikmati bagi matanya yang sakit. Bener ya? Nah, matanya sakit nggak bisa lihat yang indah di siang hari itu. Maka penglihatan, pendengaran dan penglihatan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yang itu disebut sebagai nikmat fisik. Itu fungsi apabila diberi cahaya oleh Allah. Pendengaran ini kalau tidak dikasih kenikmatan berupa rangkaian bisa menyadap suara, nggak fungsi. Pendengaran, penglihatan juga sama. Kalau tidak dikasih nur, bahasa kita nur cahaya. Kalau bahasa sekarang kan energi, ya tidak fungsi. Tapi perlu kita sadari bahwa itu baru tahapan fisik. Ada orang yang secara fisik matanya normal, pendengarannya normal, tapi hatinya gelap. Jangan ke hati dulu nih, pikirannya gelap. Karena pikirannya belum mendapatkan cahaya dari Allah. Ya bisa baca, tapi pikirannya gak nyambung. Mau membaca satu buku, tapi isi yang dimaksud satu buku itu apa? Ini gak nyambung. Atau kesimpulan ringkasan dari satu buku itu apa? Itu gak nyambung. Itu berarti akalnya atau otaknya tidak mendapatkan nur. Padahal al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka ketika ada kejahatan yang dilakukan manusia, itu tidak lepas dari penemuan-penemuan seseorang yang mempertanyakan, bukannya si pelaku itu orangnya pinter, gitu. Mungkin pelakunya orangnya pinter. Mungkin kepintarannya itu tumpul karena pikirannya tidak punya cahaya. Artinya ya walaupun pinter, pinterannya tidak fungsi karena tertutup. Kemudian ada namanya cahaya hati, nurul qalbi, cahaya batin, cahaya hati. Nah, maka ketiga nutrisi ini penting untuk kita sadari pentingnya sama-sama, ya, fisik, ya pikiran, ya hati. Masing-masing ini punya cara untuk memasukkan cahaya itu, atau masing-masing itu punya hak untuk mendapatkan cahaya itu. Tapi bila pikiran dan hati itu justru malah tersembunyi atau menyembunyikan diri atau ketutup, maka pikiran dan hati itu masih gelap walaupun matanya melihat secara fisik, pendengarannya juga mendengar secara fisik, tapi pikiran dan hati masih gelap. Disinilah pentingnya kesadaran untuk sholat itu ya. Sholat itu menggabungkan tiga komponen itu untuk dijadikan satu momen diisi oleh Allah.
Subhanahu wa taala agar cahayanya Allah, cahaya petunjuknya Allah itu masuk di situ. Mulai dari fisik, kita mendengar bacaan kita sendiri, karena rukun sholat itu diantaranya adalah membaca surah Fatihah. Berarti mendengarkan bacaannya sendiri. Nah, kalau sampai hari ini bacaan sholat kita nggak dengar, ya sholat yang baca tapi nggak dengar sendiri, berarti pendengarannya ada masalah. Masa bacanya sendiri? Tetapi yang kenyataannya iya, pikirannya karena sibuknya, ya, hati saking sibuknya, rokaat yang keberapa ya sampai lupa, bener ya? Bacaan Subhana Rabbiyal A'la tadi udah berapa kali ya? Kalau boleh nanya temennya, saya udah berapa kali ya? Nah, sehingga inilah yang disebut pikiran kita masih belum connect, hati kita belum sadar, sehingga untuk melihat yang sifatnya lembut, yang sifatnya rasa itu masih jauh. Kecuali sudah mulai awalnya menyadari itu, kita sholat itu menyadari, kemudian pikiran kita nyambung dengan apa yang kita baca, terus kemudian hati kita senang. Kan tapi kembali bahwa pikiran dan hati itu ada hijab, namanya penyakit hati sama penyakit pikiran, sebutan apa dengan istilah negatif thinking apa negatif thinking, yaitu pikiran yang negatif. Ada lagi yang hati yang negatif, perasaannya nih. Kalau bahasanya jenengan kan sudon. Apa? Sudon. Sudon itu prasangka yang buruk, itu hijab penutup batin manusia. Maka orang yang mencari atau menganggap Tuhan selain Allah itu hakikatnya tidak menggunakan, yaitu berawal dari panca indera berupa pendengaran dan penglihatan. Itu namanya nur panca indera, cahaya panca indera. Apalagi sampai menggunakan pikiran. Panca inderanya aja gak fungsi, apalagi pikirannya. Kemudian sampai ke ranah hati. Makanya diingatkan bahwa fenomena yang kita alami setiap hari itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi itu semua adalah Allah yang menciptakannya, yang untuk kita sebagai bentuk nikmat yang kesimpulannya atau puncaknya adalah untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ini ada rangkaian dari ayat sebelumnya. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi, dan itu termasuk sebagian dari rahmatnya Allah. Min bermakna ba'd, ba ain untuk ba'd, sebagian. Berarti rahmatnya Allah itu sangat banyak. Nah, di sini kalimatnya dari sebagian rahmatnya Allah. Nah, rahmat ini kadang dimaknai sebagai ayat. Ya, ayat itu tanda kekuasaan Allah. Tapi di sini menggunakan kalimat wa mir rahmati, termasuk rahmatnya Allah. Ja'ala lakumul laila wan nahar. Yakni ja'ala, Allah telah menciptakan lakum untuk kalian al-laila, waktu malam, wan nahara, dan waktu siang.
Malam dan siang bukan hanya sekedar rutinitas, tapi itu rahmatnya Allah. Nah, ini cara orang mukmin menyikapi kehidupan. Karena panduannya Al-Quran. Bagi orang mukmin ya biasa aja, ketemu malam ya biasa, ketemu siang juga biasa. Tapi bagi orang mukmin bukannya sekedar itu rahmatnya Allah. Maka ketika menjelang malam, orang mukmin memperhatikan sekali. Ya ayyuhalladzina amanullaha bukratan wa asila. Wahai orang-orang mukmin, ingatlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dari waktu-waktu itu digunakan serius. Artinya serius ya, ada perhatian. Apalagi didukung dengan dengar keterangan hadisnya Kanjeng Nabi bahwa di waktu sore menjelang malam itu ada pergantian malaikat. Bahasa kita apa? Malaikat setoran amalnya manusia. Saat setoran itu orang mukmin kepingin dalam kondisi sedang melakukan kebaikan. Nah, saat distorkan itu kok nggak baik itu orang mukmin malu. Bahasa lainnya gini, menjelang maghrib orang mukmin itu minimal dalam keadaan bersih dan ingat kepada Allah. Supaya ketika disebut malaikat, malaikat, hambaku sedang apa kamu tinggalkan? Itu tadi kondisi sudah punya wudhu dan ingat kepada dengan zikir yang dia baca. Dan begitu pula ketika waktu menjelang subuh pun demikian orang. Makanya waktu menjelang subuh, waktu menjelang maghrib bagi orang mukmin sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Supaya apa? Supaya tercatat sebagai hamba yang taat. Bayangin kalau menjelang subuh sampai menjelang maghrib kondisi tidak dalam keadaan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu macam-macam ya. Jangan terus nih kalau begitu saya lagi nyetir mobil saya harus berhenti di masjid dulu. Nggak usah begitu. Kalau lagi pulang kantor jam segitu ya pastikan tetap menyetirnya dalam kondisi ingat kepada Allah. Dengan ya ingat kepada Allah dengan baca apa yang monggo terserah. Apa sesuai dengan doa yang diajarkan Nabiullah Khidir kepada Ibrahim bin Adham, itu baca Fatihah 7 kali, Wallah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, apalagi tasbih 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, tasbih, baca tasbih Alhamdulillah 7 kali, terus baca sholawat 7 kali, membaca istighfar 7 kali, baru Allah maf'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wa dunya wal akhirah ma anta la ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu la ahlun innaka ghafurur halim jawadun qarib raufur rahim. Di Majmu' Syarif ada, di kitab Bidayatul Hidayah Sarahnya juga ada, dan itu dipetik di kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang zikir-zikir tertentu, misalnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ya silakan. Silakan. Intinya di saat itu kondisi ingat kepada Allah. Kalau syukur-syukur hanya kul ahad ya apa-apa, misalnya itu. Nah, artinya memposisikan lail dan nahar itu sebagai rahmat. Berarti ketemu malam itu senang. Ketemu malam senang. Ketemu siang juga senang. Cuman kadang kita ini ada yang sesuai konsep Allah. Ketemu malam itu untuk apa? Ketemu siang itu untuk apa? Ada yang tidak sesuai konsep. Konsepnya Allah kan malam itu untuk litas gunung fihi, litas gunung supaya kalian beristirahat. Di sini menggunakan kalimat sakana. Sakana itu maknanya tenang. Tenang itu bukan harus tidur ya.
Oh nyatanya tidur ada yang kelibakan nggak bisa tidur. eh? Ya, istri di samping misalnya, tapi pikirannya nggak tenang ya. Apa yang kira-kira bisa tidur? Kelibakan. Berarti yang nggak tenang batin dan pikirannya. Malam itu Allah mempunyai desain untuk kita itu sebetulnya untuk litas fi, untuk ketenangan. Berarti manusia itu tidak harus yang disebut sebagai orang sukses setelah selalu sibuk tanpa memikirkan ketenangannya. Harus ada ruangan atau waktu untuk ketenangan. Karena ketenangan itu termasuk rahmatnya Allah. Hari ini kita ini ketemu malam kadang juga gak tenang, megangnya HP, laya-laya, scrollnya HP, bales WA, rencana untuk besok, gimana tubuh mau tenang? Saya sendiri yang mengalami itu, mengalami itu. Baru kalau sudah sakit baru terasa. Ya memang kayak gitu. Ya, kadang alasannya untuk melayani umat, tapi kadang ya kita ini mengurangi fungsi malam itu. Tapi sisi lain adalah ketenangan bukan hanya tidur ya. Maaf, jangan hanya dimaknani malam itu untuk tidur. Karena orang-orang sukses itu malam bukan diisi untuk tidur. Di sini bukan ditanomu fihi, bukan begitu. Supaya kalian tidur bukan begitu, tapi litaskunu fihi. Nah, ketenangan itu diperoleh kalau batinnya memang fokus kepada pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat di juz Amma itu menyebut bahwa malam itu sebagai pakaian. Malam itu sebagai pakaian, berarti untuk menyelimuti diri. Maka kebahagiaan orang antara malam dan siang itu berawal dari malam. Malam, siang itu berawal dari malam. Kalau malam itu menemukan ketenangan yang luar biasa, ibarat tidurnya benar-benar menjadikan sumber energi, berarti siangnya produktif. Kalau malamnya justru malah gelisah, tidur gak nyenyak, mimpi yo gak jelas. Mimpi gak jelas itu jelas. Mimpi gak jelas itu jelas apa ya? Pikirannya sudah gak jelas. Apalagi mimpi orang lain merasakan dirinya gak nyadar, ngelindur. Apa ngelindur bahasa Indonesianya apa? Ngigo. Bareng dibangun. Tadi mimpi apa Pak? Enggak mimpi apa. Oh berarti udah. Ini komponennya nggak jelas. Jelas ada problem pikiran, hati, fisik. Fisiknya pengen tidur, pikirannya enggak, hatinya enggak. Itu jelas tidak menemukan namanya litasku. Maka malam hari kok ada orang yang benar-benar menemukan ketenangan. Berarti dia sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu angel loh Pak, malam misal tenang. Pak saya malas Pak kalau malam tidur aja berarti jenajos. Berarti tidur malam itu bukan berarti salah. Tapi kalau malam tidur mulai jam maghrib sampai subuh ya salah Pak. Jelas. Kenapa? Oh nggak bisa. Jelas salah. Itu ketenangannya kebablasan. Nah, di ayat lain di taskunu fi ini ayatnya kalau bab ini malam, kalau bab jodoh kan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu fi. Termasuk tanda kekuasaan Allah itu menjadikan kalian berpasang-pasangan supaya kalian tenang, sakinah. Jadi sakinah itu ada kalanya ya Allah menciptakan ketemu pasangannya. Ada kalanya ketemu pasangan nggak sakinah. Biasanya ada orang yang mengisi hidupnya tanpa ada pasangan, alias jomblo.
sampai mati, karena mungkin karena kecewa dulunya pernah jatuh cinta, dikecewakan memilih jalan hidup untuk tidak punya pasangan. Nyatanya dia hidupnya aman-aman saja. Ada yang punya pasangannya malah nggak tenang, rumpet. Yang salah bukan itu, berarti bukan fisiknya. Yang salah masih tetap pikiran dan hatinya. Malam ini mestinya kan konsepnya adalah ditaskun fi. Kenyataannya tidak semua orang ketemu malam itu hatinya tenang. Nah, besok ada hal yang tidak menginginkan, yang tidak diinginkan, malamnya kacau. Besok misalnya jadwalnya apa? Ada undangan yang gak enak, tangkap KPK misalnya. Mau kira-kira malam bisa tenang, tinggal yang baik lah. Jenengan waktu mau nikah malam pertama, besoknya mau nikahan, kira-kira malamnya bisa tiru kan? Ya tergantung Pak. Tapi rata-rata nggak bisa tidur lah. Besok itu bagaimana saya? Itu berarti kebahagiaan juga kadang menyebabkan orang nggak bisa tidur. Apalagi yang tidak bahagia. Berarti orang yang bisa tenang itu memang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu nggak bisa tenang kadang nggak sampai minum obat. Obat yang bisa tidur obat apa? Nah, yang itu. Sampai nggak bisa tidur itu sontek itu. Atau orang nggak bisa bahagia pengen ngefly melalui narkoba, jalur rokok atau jalur minum atau jalur macam-macam. Berarti kalau orang ada malam bisa tenang hidupnya, masya Allah. Maghrib ya sholat maghrib, di situ ada ngaji, sholat isya, uripnya tenang, uripnya ayam tenang. Nah, jadi malam itu untuk menciptakan ketenangan. Bagi kekasihnya Allah, malam itu digunakan untuk takhanus, menyendiri. Menyendiri bukan fisiknya saja, tapi pikiran dan hatinya untuk, kalau bahasa saya, mengisi nutrisi batin. Mengisi nutrisi batin. Dengan cara apa? Ya, orang mempunyai kelezatan yang beda-beda. Ada yang kelezatannya baca Quran. Ada yang baca Quran yang tertib juz 1, 2, 3, 4 terus. Ada yang klimak dalam lezat ibadahnya baca Quran tertentu. Yasin diulang-ulang. Ya, kan seneng. Baqarah diulang. Jarang sih Baqarah. Kalau nggak Yasin ya Waqiah, Tabarok, Kahfi, terus ujung-ujungnya Kasiat. Tapi nggak apa-apa kan, namanya senang diulang. Dan itu batinnya senang. Jika memang target biasanya diulang 3 kali kok belum 3 kali, itu hati belum tenang. Ya biasa ngopi nggak ngopi gitu. Ada yang memang kliknya atau klimak dalam lezat zikirnya itu, ketenangan batinnya itu dengan cara istighfar. Ada yang baca istighfar, diulang-ulang istighfar. Ada yang baca subhanallah, ada yang baca sholawat, ada yang baca la ilaha illallah, sampai bahkan ditarget minimal, bukan maksimal, minimal 15.000 minimal. Minimal, bukan maksimal, minimal 15.000. Lawan dewe maksimal 3. Jauh amat ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Udah keren sekali kayak. Nah, atau target memang ya itu sebagai fitnah, penebus tubuh ini agar tidak mendapatkan murkanya Allah. Makanya ada yang seperti itu. Nah, ini dalam rangka litas kuno ya, dalam rangka untuk ketenangan. Ada yang memang ketenangannya malam itu dengan cara jagongan sama temennya. Jagongan itu apa? Ngobrol, ngopi lah ya, tukar pikiran. Karena pikiran itu
membaca dan lain sebagainya punya inspirasi, tapi belum ditakar, bener nggak sih? Nah ini perlu diskusi sama orang lain. Ada yang seperti itu. Nah, tapi sekarang kan diskusi tidak harus nongkrong di tempat-tempat tertentu. Diskusi sekarang bisa lewat media. Tapi benar-benar dalam rangka diskusi loh. Jangan dalam rangka gibah digital. Gibah digital ya repot. Tahu tuh, nah itu sudah mulai gibah digital itu kalau udah mulai ketahui tuh. Nah, jadi malam membawa konsepnya Allah malam untuk ketenangan. Ketenangan. Ini berarti yang nggak pakai konsep itu, ya pengen cara yang lain, pengen jalur di luar konsepnya Allah. Apa itu? Maling. Wah, ketemu malam ini tenang mas, seneng. Wah, ini cocok. Orang sudah pada berlalap, saya ikhtiar. Gitu. Tapi malam, dulu malam, pencuri itu malam. Sekarang maling itu nggak harus malam ternyata, siang juga. Yang penting orang itu tenang. Makanya supaya masyarakat yang mau dicuri itu tenang, pakai ilmu sirap. Ya lupa juga. Di tas kuno untuk menenangkan. Sampai segitunya. Nah, kemudian Allah menciptakan siang itu untuk apa? Walitabtagu min fadlih. Walitabtagu, supaya kalian mencari min fadlihi, setengah saking atau di antara fadlnya Allah. Kalau doa keluar masjid, doa masjid dulu. Abu Aba Fadlik, kan gitu, waftah lana Abu Aba Fadlik. Kalau masuk masjid Abu Aba Rahmatik, kan gitu. Nah, keluar masjid itu dalam rangka mencari fadlnya Allah. Fadl itu maknanya apa? Tambahan atau sesuatu yang di atas rata-rata, itu fadl. Itu namanya fadl. Ada fadilah, sahibul fadilah, yang punya kelebihan. Nah, siang itu dalam rangka untuk mencari fadl. Finnahari, ada kalanya bil kasbi, dengan pekerjaan. Nah, mungkin ayat ini dengan ada pertanyaan gini. Nah, kalau pekerjaannya malam, tidurnya siang, gimana Pak ya? Malamnya kerjanya jaga, ya. Siangnya untuk tidur. Ini berarti tidak sesuai dengan rumus Al-Quran kan? Ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, nggak apa-apa. 3 tahun, genepnya 10 tahun ke atas, fisik ini akan mengalami ketidaknyamanan. Apalagi model kayak saya malah nggak jelas rumusnya. Malam kadang jadi siang, siang juga jadi malam, semua nggak jelas. Lo kadang ngaji sampai jam 1, jam 2, subuh harus ngaji lagi, itu kan nggak jelas istirahatnya. Makanya kadang sekali-kali suruh istirahat, sakit itu benar. Nah, maka siang untuk mencari fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti urut-urutannya, malam untuk menambah energi, siang untuk mencari fadlnya Allah. Nah, puncaknya, orientasinya, wala'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Jadi yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang bukan sibuknya, tapi niat, proses, dan orientasinya. Niat dalam istirahatnya itu apa? Prosesnya bagaimana? Prosesnya orang istirahat itu kan, kalau orang mukmin butuh minimal punya bersih atau membaca bacaan yang sifatnya tawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Apa doanya itu? Bismika Allahumma ya.
Saya lagi senang baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, setelahnya ini mulai kalau minum saya baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Badan lagi kurang enak itu saya minum. Kalau habis satu teguk alhamdulillahilladzi la yadurru. Jadi bismillahi mulai awal. Selesainya alhamdulillahilladzi la yadurru. Rasanya kok enak dulu di pikiran itu. Di pikiran Pak, bukan di mana-mana di pikiran. Oke. Jadi yang membedakan antara satu dengan yang lain itu bukan sibuknya, tapi niat, proses dan orientasinya. Kan ada orang siang harinya ditantang sibuk ikhtiar, tapi dalam rangka untuk apa? Ini kan orientasinya dalam rangka untuk mencari yang lebih banyak, ya. Setelah lebih banyak, akhirnya merasa paling wujudnya adalah sombong. Bareng siang kerja dengan kerja itu dia mendapatkan duit banyak, akhirnya kejebak dengan kesombongan. Tapi kalau orang mukmin, konsep hidupnya itu tadi niatnya karena mencari fadlnya Allah, prosesnya dengan cara yang halal, kemudian orientasi adalah bersyukur kepada Allah. Sehingga ayat ini bisa diambil nasihat, diantaranya adalah rahmatnya Allah itu tidak selalu mempunyai arti tambahan. Saya ulang, rahmatnya Allah itu tidak selalu mempunyai arti tambahan, tapi mempunyai makna keseimbangan antara siang dan malam. Kalau rahmat itu hanya dimaknai tambahan nikmatnya Allah, ternyata Allah tidak memberlakukan hanya itu, yaitu keseimbangan. Yang kedua, keterbatasan alias dibatasi. Coba misal malam terus los, kira-kira nikmat nggak? Nggak nikmat. Siang terus los, nggak ada malamnya, nikmat nggak? Nikmatnya bakso itu kira-kira di mana menurut jenengan? Dibatasi semangkok, 2 mangkok, 3 mangkok, atau sejembung itu? Kira-kira jenengan disuguhin. Saya ini seneng bakso Pak, langsung seompreng itu kata Mas Bawan, seompreng. Ya, nikmat gak ya? Enggak. Nah, nikmatnya karena dibatasi semangkok itu. Atau nih porsinya macam-macam, ada yang porsi bakso sampai 3 mangkok. Saking hobinya berarti. Ya oke lah, kita batasi maksimal 3 mangkok misalnya. Versi Mas Bahron nih. Lagi seneng bakso. Nah, kenapa ini jadi nikmat? Karena dibatasi. Ternyata rahmatnya Allah itu tidak selalu mempunyai makna tambahan, tapi keseimbangan atau dibatasi. Jadi kalau dibatasi oleh Allah itu memang nih rahmat kalau ketemu iman ya, tapi kalau enggak ya enggak nikmat, namanya enggak ketemu. Mesti ngomel, aku mau dikasih segini ya, padahal pengennya yang banyak. Padahal rahmat itu bisa dinikmati supaya syukur, ada kalanya bentuk keseimbangan atau dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin bisa menikmati rahmatnya Allah, yang tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu nilainya di hadapan Allah berdasarkan niatnya, berdasarkan prosesnya atau caranya, dan ujungnya adalah orientasinya adalah tujuannya. Tujuannya adalah bersyukur pada Allah. Ketika kita malam hari kita beristirahat, niatkan untuk bersyukur kepada Allah. Ketika di siang hari ikhtiar, kita niatkan ikhtiar itu dalam rangka menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arzuqna
فامنا بنا حفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين اللهم افتح لنا بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا عليم يا فتح علمنا ما جهلنا من حكمتك أنجعنا من عبادك الصالحين افتح لنا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته